Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita berjudul dengan manfaat salat dari segi kesehatan modern. Tentunya ini tidak jauh dari tema besar kita, yaitu perintah agama Islam yang sejalan dengan ilmu kesehatan. Apa sih dan apa dampak positif dari manfaat salat yang selama ini telah kita lakukan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Seorang pakar dari Fakultas Kedokteran Indonesia dalam bukunya yang berjudul Ketika Dokter Memaknai Salat, ya, seorang pakar ini, beliau adalah seorang dokter ahli bedah bagian konsultan onkologi. Konsultan onkologi itu bagian tumor kanker. Nah, jadi itu konsultan onkologi. Di dalam karangan buku beliau itu menjelaskan bahwasanya banyak sekali manfaat-manfaat salat, banyak sekali dampak-dampak positif dari salat yang sedikit sekali orang tahu, yang sedikit sekali masyarakat tahu bagaimana sebenarnya efek positifnya, efek baiknya terhadap kesehatannya bagi orang yang melaksanakan salat tersebut. Sebenarnya banyak sekali manfaat salat bahkan sebelum kita memulai sholat. Dimulai dari kita berwudu, bersuci. Dari situ saja sudah ada efek positifnya yang mungkin beberapa sudah kita coba kaji daripada pertemuan kita yang lalu, seperti contohnya istinsyak dan istinsar. Itu adalah salah satu dari beberapa efek positif manfaat bersuci. Setelah kita bersuci, sekarang kita akan melanjutkan dengan sholat. Ya, insya Allah dari beberapa ini mungkin nanti akan menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita mulai dari yang pertama, ya, mulai dari berdiri. Jadi kan setiap rukun salat itu ada berdiri sampai dengan nanti salam, ya. Kita coba kita urutkan sesuai urutan. Yang pertama itu berdiri. Apa sih efek positif daripada berdiri di dalam salat ini? Berdasarkan buku yang dikarang, yang ditulis oleh ahli bedah tadi dari Fakultas Kedokteran tadi, seorang dokter itu dalam bukunya yang berjudul Ketika Dokter Memaknai Salat, manfaat daripada berdiri lurus dalam salat itu adalah untuk penelusuran tulang belakang. Jadi ketika kita berdiri itu tentu tulang belakang kita dalam keadaan lurus, ya. Jadi sangat banyak manfaat ketika kita berdiri dalam keadaan posisi tegak lurus. Salah satunya itu adalah lurusnya tulang belakang. Jadi bagi para pendengar Radio Istiqomah itu yang mempunyai masalah dengan tulang, ya, itu tentu diusahakan untuk sebisa mungkin untuk berdiri. Kecuali tidak sanggup berdiri, itu diperbolehkan di dalam Islam untuk duduk, bahkan diperbolehkan sampai berbaring. Jadi itu yang pertama, itu manfaat daripada berdiri lurus, yaitu untuk memperbaiki kualitas tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernafasan. Ya, jadi bukan hanya untuk manfaat tulang belakang, bahkan untuk pernafasan pun sudah mulai terjadi efek positif sedikit-sedikit pada saat berdiri. Yang nantinya akan dilanjutkan efek pernafasan ini lebih baik lagi pada gerakan selanjutnya. Setelah berdiri, itu ada namanya gerakan takbir. Ya, takbir merupakan latihan awal pernafasan juga. Paru-paru adalah alat pernafasan. Jadi paru kita itu terlindung dari rongga dada yang tersusun dari tulang-tulang iga yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Ya. Susunan-susunan ini didukung oleh dua jenis otot. Jadi ada otot yang melindungi daripada paru-paru kita. Ada otot yang namanya otot abduktor yang itu berguna untuk menjauhkan lengan dari dada pada saat kita bertakbir. Ya, jadi pada saat kita bertakbir itu ada otot abduktor. Abduktor itu untuk menjauhkan lengan itu dari dada. Dan otot adduktor. Kalau tadi ABD, sekarang ADD, adduktor, yaitu untuk mendekatkan kembali tangan itu dengan dada. Jadi pada saat kita bertakbir, Allahu Akbar, itu tangan menjauh daripada dada dan kita letakkan kembali di atas perut atau dada, yaitu otomatis mendekat kembali tangan ke dada. Jadi ada dua otot di situ yang bergerak, yaitu otot ABD, abduktor, dan ADD, adduktor. Ya. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan meregangkannya kembali. Jadi situ ada latihan-latihan otot, ada latihan otot-otot daripada rongga-rongga dada kita, di mana otot-otot dua jenis tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan itu untuk terjadi relaksasi. Ada gerakan otot tanpa kita sadari,
di situ kita sudah melakukan latihan, exercise, latihan otot-otot dada kita yang minimal kita lakukan sehari 5 kali. Ya, belum lagi ditambah nanti sholat sunat lainnya. Jadi setelah kita melakukan takbir itu ada kegiatan mengangkat lengan dan meregangkannya kembali hingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru. Jadi paru-paru itu kan ada mengembang, menciut, mengembang, menciut. Nah, otot itu begitu juga, ada mengembang, relaksasi lagi, mengembang, relaksasi kembali. Jadi begitu terus selanjutnya. Ya. Dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu hingga aliran darah yang bawa oksigen menjadi lancar. Ya, jadi itu salah satu kelebihan daripada takbir juga. Selain tadi melatih otot-otot yang ada pada rongga dada, otot-otot abduktor dan otot-otot adduktor, juga untuk melatih otot-otot pada bahu. Bukankah kita pada saat kita bertakbir kita mengangkat tangan kita dan situ terjadi pergerakan otot bahu. Yang mana pergerakan otot bahu tadi itu membuat salah satu efeknya itu membuat oksigen itu menjadi lancar. Oksigen aliran darah tentunya, karena oksigen itu dibawa oleh darah. Jadi aliran darah sekitaran bahu itu menjadi lancar. Jadi sudah berdiri, yang kedua takbir, yang selanjutnya itu ruku. Ya, jadi setelah kita berdiri, kita takbir, ada gerakan yang ketiga itu ruku. Baik, coba kita lihat sama-sama apa manfaat ruku di sini. Yaitu ruku memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Jadi pada saat kita ruku itu posisi leher itu menjadi lancar aliran darah di sekitaran leher, ya, karena dia sejajar dengan tulang belakang. Ya, dengan ruku memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Aliran akan semakin lancar bila ruku dilakukan dengan benar. Jadi apabila kita melakukan ruku dengan benar, artinya itu sejajar antara kepala dengan tulang belakang, itu membuat tulang belakang yang mungkin pada kita selama ini bermasalah, sakit, nyeri, apabila dilakukan secara rutin, maka insya Allah akan terjadi perbaikan. Tanpa kita sadari, kita selama ini sudah melakukan perbaikan otomatis terhadap tulang belakang kita. Ya, jadi itu manfaat daripada ruku. Bukan hanya itu, tetapi juga memperlancar aliran darah di area tulang belakang. Karena area tulang belakang itu penuh dengan aliran darah, penuh dengan vena-vena dan arteri yang membawa darah. Ya, sebagaimana kita ketahui di sana ada medula-medula, persarafan-persarafan seperti contoh medula spinalis itu yang dilalui dari leher sampai dengan tulang belakang. Ya, dan dipenuhi dengan aliran-aliran darah. Ya, sedangkan kita tahu bahwasanya vena dan arteri itu diperkaya akan oksigen. Jadi tubuh kita butuh oksigen. Jadi semakin banyak, semakin baik aliran darah yang mengalir, maka semakin banyak juga oksigen yang dikandung di dalam tubuh kita. Jadi lurusnya tulang belakang pada saat ruku berarti mencegah terjadinya pengapuran. Ya, jadi salah satu ya, jadi banyak untuk mencegah pengapuran tulang. Salah satunya adalah itu dengan cara melakukan posisi ruku dengan benar. Ya, seperti itu. Selain itu juga penekanan kandung kemih. Bukankah kita pada saat kita ruku itu akan terjadi penekanan ke area bagian bawah perut, yaitu bagian buli-buli atau kandung kemih. Jadi di situ ada latihan juga otot-otot di kandung kemih. Pada saat kita ruku, selanjutnya kita bangun untuk i'tidal, di situ jadi ada relaksasi, penekanan, peregangan, penekanan, ada peregangan. Jadi tanpa kita sadari banyak otot-otot yang dipergunakan, otot-otot yang sedang dilatih pada saat kita melakukan posisi ruku. Baik, sekarang poin keempat, yaitu posisi sujud. Ya, coba kita lihat sama-sama apa manfaat dari segi kesehatan modern dari aktivitas sujud ini. Ya, sujud itu mencegah wasir. Ya, mungkin itu tadi tanda tanya buat para pendengar sekalian. Kok bisa sujud itu bisa mencegah wasir? Bisa, seperti itu ya. Wasir itu sama-sama kita ketahui bahasa lainnya itu adalah ambien, seperti itu ya. Ambien, wasir itu sama. Ya. Kenapa kok bisa sujud itu mencegah wasir? Coba perhatikan, bukankah pada saat kita sujud itu ya, jadi bokong kita tuh menghadap ke depan atas. Ya. Jadi posisi itu sangat-sangat membantu otot-otot pencernaan di situ. Ya, terutama di bagian bawah, otot-otot pencernaan di bagian bawah. Jadi posisi itu sangat-sangat menguntungkan. Ya, makanya tidak heran kita dapati di banyak riwayat itu bahwa Rasulullah itu sangat lama dalam bersujud. Makanya Rasulullah itu sangat-sangat sehat, terhindar daripada penyakit wasir. Ya, seperti itu. Selain itu,
selain dapat mencegah daripada penyakit wasir, sujud juga itu bisa mengaktifkan kelenjar getah bening yang ada di aliran sekitar leher, ya, mengaktifkan kelenjar getah bening dari tungkai perut dan dada. Kenapa? Karena posisi pada saat sujud itu kepala lebih rendah daripada dada, ya. Jadi kepala itu kan langsung menempel ke lantai, langsung menempel ke tempat sujud. Sedangkan dada mengambang, ya, mengambang itu artinya berada di antara bokong dan leher dan kepala. Jadi dada itu di atas. Nah, jadi posisi seperti itu dengan tangan diletakkan di samping telinga membuat kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di area leher dan ketiak itu lebih aktif, lebih baik kerjanya seperti itu. Jadi lancar gitu ya. Jadi lancar aliran darahnya. Jadi sirkulasi yang ada di area di bagian leher sampai dengan di ketiak itu jadi lancar, lebih baik. Dan yang paling penting adalah itu juga bisa meningkatkan kecerdasan dan membuat kembalinya gangguan-gangguan yang selama ini berhubungan dengan pikiran ataupun emosional, ya. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Jadi pada saat kita melakukan sujud itu kepala lebih rendah daripada jantung, ya kan? Jadi kan jantung itu kan di atas posisinya, sedangkan kepala di bawah. Pada saat posisi sujud itu jantung memompa darah lebih maksimal ke otak, ya. Jadi prinsipnya itu darah itu kan benda cair. Jadi cairan itu prinsipnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi pada saat jantung memompa darah, ya, itu alirannya lebih maksimal, lebih mudah dia turun dari ketinggian ke tempat yang rendah. Karena tadi posisinya jantung di atas, kepala langsung lengket ke tempat sujud. Artinya kepala lebih rendah daripada posisi jantung. Nah, makanya kenapa tidak heran kita untuk dianjurkan untuk sholat tahajud. Kenapa? Pada saat kita tertidur malam, posisi kepala itu sejajar dengan dada. Karena kan jantung letaknya dalam dada. Jadi posisi kita berbaring artinya kepala dan dada itu sejajar. Nah, jadi kita dianjurkan untuk sholat tahajud, ya. Kita bangun, berwudu, bersuci, dan kita melakukan sholat, di mana salah satu gerakan sholat itu adalah ada gerakan sujud. Pada saat kita sujud, yang awalnya tadi kita berbaring, dada dan kepala itu sejajar, pada saat kita sujud itu jantung lebih atas, lebih tinggi daripada kepala, sehingga kerja pompa jantung itu mengalirkan darah ke organ-organ terutama ke otak lebih baik. Karena aliran darah itu membawa oksigen. Otak itu membutuhkan oksigen karena makanan otak hanya dua, yaitu oksigen dan gula. Ketika salah satu itu berkurang, maka kita akan jadi lemas. Makanya tidak heran kita dapati kebanyakan orang dalam keadaan berpuasa kenapa lemas? Karena tidak ada asupan makanan. Nah, asupan makanan karena dalam makanan mengandung gula. Nah, jadi ketika tidak ada asupan makanan, gula juga tidak masuk ke dalam badan, otak juga akan kekurangan oksigen, kekurangan gula, maka akan jadi yang namanya lemas. Makanya perbanyaklah dan perlamalah dalam keadaan gerakan sujud seperti itu. Baik, setelah sujud ada yang namanya duduk antara dua sujud. Ya, jadi setelah sujud kita kan bangun itu. Nah, jadi ada gerakan duduk antara dua sujud. Ya, atau disebut dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Ya, jadi apa manfaatnya? Baik, coba kita sama-sama di sini dengarkan. Jadi duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Ya, jadi gitu. Jadi pada saat kita duduk antara dua sujud itu kita akan melakukan lipatan antara betis dan paha kita. Jadi pada saat terjadi pelipatan itu kelenjar keringat lebih aktif, lebih baik lagi dalam hal bekerja. Jadi sehingga salah satunya efeknya bisa mengurangi terjadinya pengapuran. Salah satunya. Jadi pengapuran itu dapat dicegah dengan posisi duduk antara dua sujud atau duduk iftirash. Dan juga masih banyak hal-hal lainnya yang bisa dicegah dari pengapuran. Ya, itu yang sudah kita lakukan sehari-hari untuk mencegah pengapuran. Ya, pembuluh darah balik ke atas pangkal kaki jadi tertekan sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki mulai dari mata kaki hingga pembuluh darah di pangkal kaki mengembang. Itu maksudnya adalah pada saat kita posisi iftirash itu
aliran-aliran darah itu yang berada di area mata kaki dan di area pangkal kaki, ada begitu juga di area paha kaki, itu akan lebih lancar. Karena tadi baru saja kita posisi sujud, kembali kita lakukan posisi duduk antara sujud. Jadi gerakan-gerakan itu membuat aliran-aliran darah tadi itu bekerja itu lebih baik lagi, ya, tanpa kita sadari. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada posisi salam. Ya, jadi salam itu juga ada maknanya dari segi kesehatan. Ya, jadi bukan hanya sekedar memalingkan kepala ke kanan, bukan hanya sekedar memalingkan kepala ke kiri. Tetapi gerakan salam itu merupakan gerakan penutup salat dengan memalingkan wajah ke kanan dan kiri, bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Itu yang paling penting. Ya. Jadi mungkin kita selama ini sering mengalami yang namanya sakit salah tidur, nyeri-nyeri otot di area leher sehingga terjadi kaku, nyeri, gerakan terbatas di leher kita. Kadang-kadang kita sulit tuh. Kok misalnya kita orang masyarakat awam sering menamakan dengan salah tidur, sakit leher. Jadi jika dia memanfaatkan gerakan salam dalam sholatnya itu dengan baik, maka insya Allah akan terjadi relaksasi pada otot-otot dan bagian leher. Itu insya Allah akan kembali normal kembali yang namanya tadi sakit-sakit di bagian leher. Ya, jadi gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher dan ke jantung. Jadi area tubuh kita itu banyak mengandung pembuluh darah dan banyak mengandung kelenjar getah bening. Jadi salah satu yaitu pengaktifan kelenjar getah bening lebih maksimal itu dengan gerakan salam. Seperti itu.